Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bobby, yang akan selalu menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Diari Steph. Buat teman-teman yang belum mendengarkan cerita sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Cerita ini saya ambil dari Twitter yang ditulis oleh Balakarsa. Terima kasih buat Balakarsa yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini. Semoga sehat-sehat selalu dan sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Seperti biasa, di sini saya akan berperan sebagai Doni. Oke, tidak usah lama-lama. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Apakah Pak Man mengucapkan kata-kata kepada Steph yang aku pun tak dapat melihatnya? Aku hanya diam dan ketakutan. Pak, tolong katakan kepada Steph, jangan mengikuti saya terus. Saya takut sekali, pinta aku kepada Pak Man. Dia akan selalu ikut sama kamu, Bung, sampai kamu, ucap Pak Man sembari berbisik, membisikkan sesuatu pada telingaku. Aku paham dengan apa yang beliau bisikan padaku. Namun, apakah aku mampu melakukan semua itu? Bahkan membayangkan saja, aku tak sanggup dalam beberapa hal yang memang aku tak mengetahuinya. Pak Man, kalau begitu saya pulang dulu ya, biar saya susun cara agar garis besar yang akan saya lakukan bisa terwujud, ucapku kepada Pak Man. Bagaimana mungkin aku hanya seorang Doni, tanpa mempunyai kemampuan apapun bisa mengendalikan situasi yang sangat-sangat berat ini? Lagi-lagi, biarlah waktu yang menjawabnya dan mengabulkan apapun permintaan akan tolong itu padaku. Oke Don, kamu pulang saja dan jaga selalu kesehatanmu. Masih banyak tugas yang harus kamu lakukan selain masalah teman jelekmu itu, ucap Pak Man sambil menghisap sebat rokok merek Nona Kristal itu berkali-kali. Ku beranikan diriku berjalan kembali ke rumahku. Trotoar yang tadinya ramai akan hiuk-riuk pejalan kaki, sekarang tiba-tiba sepi mencekam. Bahkan cahaya lampu jalan seakan menyipitkan cahayanya di malam yang mendebarkan. Akhirnya aku mempercepat langkahku, dan lagi aku mendengar tangisan pilu mengiringi gerak langkahku. Tangisan kesakitan yang bagaimana teriakan namun tertekan. Tangisan yang membuat sayatan hati bagi setiap orang yang mendengarnya. Aku tahu, itu kau temanku, itu tangisanmu. Tangisan entah akan kesedihan, atau tangisan akan rasa sakit yang teramat dalam. Tuhan, aku takut Tuhan, ucapku dalam hati kecilku. Akhirnya sampailah diriku di depan gerbang rumah indahku. Ku percepat diriku memasukinya. Bahkan suara keret pintu pagar membuat bulu kuduku sontak menegang akan rasa ketakutan itu. Kubukalah pintu dan kubanting pintu rumahku itu. Takut. Iya, aku takut akan semua isi memori di kepalaku. Aku masuk kamar dan tidur, walau tidak dapat tidur. Entah sampai beberapa lama, akhirnya mata ini terlelap dalam pelukan hunian Tuhan. Seruan adzan membangunkanku dari peraduan yang katanya akan memberi kesegaran kepada siapa saja
yang merebahkan badannya di sana. Iya, aku bangun dari kasur kapuk yang sangat nyaman itu. Ku angkat kedua lenganku sambil kuucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan yang telah memberi kesegaran ini. Weh, rasanya badan ini seger banget ya. Mandi dulu ah. Ritual pagi kulakukan di kamar mandiku dengan ubin biru itu. Ku ambil air untuk sucikan tubuh ini. Aku sangat sadar, dengan air ini aku akan mempersiapkan tubuh dan jiwa ini untuk sujud kepadamu Tuhanku. Ku berlaku atas izin-Mu ya Tuhan. Doni, kalau sudah selesai, langsung makan ya. Jangan tidur lagi loh. Ibuku berbicara dari balik tembok dapurku. Siap ibuku cantik. Anakmu akan selalu menuruti semua yang engkau perintah. Jawabku setelah salam kulakukan dalam 2 rakaat pagi itu. Makan pagi, sarapan pagi. Apapun istilahnya, hal ini sangat penting bagi metabolisme tubuh manusia. Karena dalam setiap kalori yang terkandung di dalamnya dapat mampu mengganti semua tenaga maupun sel di tubuhku selama tidurku tadi malam. Dengan asupan makan pagi, diriku bisa menjadi pribadi yang benar-benar sehat. Iya, sarapan pagi, bukan makan siang atau makan malam. Ku sendok nasi dengan 1 lodeh buatan ibuku. Ku ambil telur rebusan yang disayur juga di dalamnya. Wah, sungguh ibuku paling cerdas. Bagaimana tidak? Di dalam sayuran yang mengandung magnesium tinggi dicampur protein dan juga tentunya lemak dari kaldu sayur lodeh itu. Itu dengan menyantapnya saja, aku sudah penuhi unsur 4 sehat dan tinggal susu biar menjadi 5 sempurna. Kurang apa kita coba? Kita sudah diberikan kenikmatan dari Tuhan lewat tangan seorang ibu. Ya, ibuku yang cantik. Setelah teguk sarapan pagi dan teguk terakhir dari air mineral di gelasku, aku merasa segar dan siap untuk melanjutkan kegiatanku dan perjalananku menggapai asa yang entah sampai mana. Ku keluarkan motor Yamaha 80-ku dan ku pacu menuju kampus tercintaku, walau pagi ini memangku dagu. Kuletakkan motorku di bawah pohon asem Belanda itu dan kulangkahkan kakiku menuju kelas lantai 2 itu. Sepi sekali ya. Apakah memang aku terlalu pagi memulai rutinitas kuliahku ini? Ku buka pintu kelas. Hai, kenapa kamu di sini? Kapan kamu datang? Ucapku kepada teman di sudut kelas itu. Sambil terus memunggungiku, dia menoleh kepadaku hampir tak menggerakkan badannya. Dan hanya kepalanya yang menengok padaku 180 derajat. Perlahan dan perlahan dia menengok kepadaku. Wah, gak bener nih. Kamu demit ya Bung? Ucapku tak lagi takut dengan hal seperti itu. Kenapa? Kenapa aku sekarang gak takut ya? Dan aku terkesan biasa saja, walau melihat teman di pojok kelas itu meneteskan darah hitam dari mulutnya yang hampir membusuk itu. Tenang Bung, aku bisa melihatmu sekarang, dan aku tidak takut lagi dengan demit model seperti kamu ini. Ucapku yang merasa senang dengan kemampuanku sekarang ini. Masih pagi, sudah disuguhi pemandangan sangat indah saja, ucapku sambil tersenyum. Ternyata tak hanya sosok pemuda itu saja yang ikut masuk ke dalam kelas perkuliahanku. Ada satu lagi. Aku mengambil salah satu bangku yang berada di pojok belakang. Ku amati sekeliling dan benar, masih ada satu lagi sosok perempuan memakai baju terusan merah dengan motif bunga-bunga. Sosok dengan halus nan putih memucat di seluruh kulit wajahnya. Namun, woi, amboy. Ternyata cantik juga cici itu ya. Demit perempuan Cina dengan baju khas Shanghai-nya.
Ku amati dan aku pun memberanikan diri menggeser tempat dudukku untuk mendekatinya. Ya, mendekati demit wanita itu. Hah? Matanya hilang satu ternyata. Emangnya kenapa, Mbak? Ucapku padanya dengan rasa iba. Kejadian itu yang membuatku seperti ini. Kejadian itu, ucapnya berat padaku. Kenapa juga ya aku harus menambah daftar sedihku dengan ikut mendengarkan curahan hatinya. Ya sudah, Mbak, kamu di sini saja dan gak usah mengganggu teman dan para dosen ya, pintaku padanya, dan dijawab dengan anggukan lemah darinya. Perkuliahan seperti biasa saja, sangat biasa mungkin yang aku rasakan. Namun kali ini ditemani oleh beberapa demit penunggu yang selalu ada di setiap kelas. Sangat tertantang juga kalau dipikir. Aku seorang doni yang sangat super biasa, tiba-tiba jadi anak yang super jelas melihat para demit itu. Kadang aku juga merasa kaget dan takut jika tiba-tiba bertemu dengan sosok yang menyeramkan. Wah, aku kira demit itu adanya cuma malam hari. Ternyata walau siang seperti ini juga masih berani nongol ya. Ucap batinku sambil tersenyum-senyum sendiri. Dalam waktu singkat ini, diriku melupakan semua kesedihan demi kesedihan selama kepergianmu, kawanku. Iya, benar seperti apa yang Pak Man bilang. Aku harus kuat dan tabah dalam menjalani hidupku yang sempurna ini. Setiap insan, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan, bahkan demit pun, sudah diberi kehidupan yang paling istimewa sesuai porsinya masing-masing oleh Tuhan. Namun, banyak juga yang merasa kurang hingga lupa akan hidupnya yang sudah super sempurna itu. Bahkan kau, kawanku, kau sudah termasuk mahakarya Tuhan yang maha sempurna dengan menyakiti dirimu sendiri karena keegoisanmu, karena pikiran sempitmu, kawanku, dan karena tak elok aku mencibir temanku yang telah tiada, walau hanya dalam angan-angan. Lelah, letih, lesu, jargon itu lagi yang aku lihat di pamflet depan kampusku. Tulisan iklan yang cukup menghibur akan sakit dan dukaku. Iya, hanya orang yang sakit saja yang merasakan ketiga hal tersebut. Hanya orang yang lemah saja yang tak mampu melakukan semua kata yang terucap dari mulutnya. Sopan santun salah satu ucap kata yang harus aku lakukan sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Jadi kalau mulutku dan otakku saja diciptakan dari hal yang paling sempurna, maka tak layak mulut dan otak ini mengucapkan anjing nan tai kepada siapa saja, walau dengan senyum di hati. Senyum semanis teh manis yang kuseruput di kaki gunung Semeru itu. Aku juga tersenyum bila mengingat sahabatku yang memamerkan pipa hitamnya dan potongan cepaknya serta selalu mengucapkan mangun-mangun dan mangun. Dia kawanku, temanku, dan sahabatku yang lain yang selalu membuatku tertawa, yang selalu memberiku kebahagiaan. Bukan sepertimu, Steph. Bukan sepertimu yang lari dari kenyataan, yang mati dalam kehidupan, yang super bodoh dalam kehampaan. Kau merasa sepi dan sakit, Steph. Itu karena ketololanmu sendiri, bukan karena diriku, bukan karena sahabatmu yang lain, bahkan bukan karena siapa saja di muka bumi ini. Tolong aku, kawan. Aku sangat takut dan sakit, ucap sosok dari seberang. Wah, ternyata kau terlihat, Steph. Kau terlihat oleh mataku ini. Kau nampak kacau melebihi wajahmu saat bergantung di batang kayu itu. Namun aku sangat iba dan kasihan kepadamu, kawanku.
Bagaimanapun juga, kau akan tetap aku bantu untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Wah, kau Steph? Mengagetkan aku saja. Jawabku berusaha tenang. Apa kau tersiksa dengan kondisimu sekarang ini, Bung? Ucapku lagi. Dijawabnya hanya dengan anggukan kepala yang entah kenapa posisinya seperti patah ke kiri. Sebenarnya apa yang telah aku perbuat sampai melihat demit Steph yang semakin membusuk itu dengan kepala patah tapi masih menempel, dengan lidah menjulur dan berhiaskan liur darah serta mata yang melotot. Namun aku tak merasa takut walaupun sedikit pun. Wah, ternyata aku ini memang sudah melampaui sedikit yang dikata oleh Pak Man dalam bisikannya itu. Surya sangat terik di ibu kota pada siang ini. Tanpa secuil pun awan yang menutupi dengan kemarahannya. Wih, enaknya kemana ya ini? Masa dari tadi gak ketemu sama teman-temannya atas sama sekali? Demit dan demit terus yang aku temui hari ini. Batinku meronta. Tiba-tiba suara lembut menyapaku. Hai Don, kamu gak apa-apa kan waktu di Semeru? Ucap wanitamu padaku, sahabatku. Ternyata wanitamu sok iba dan perhatian kepada aku, Steph. Apakah tanya dalam kata itu benar-benar tulus atau hanya pemanis bibirnya saja? Tawaku dalam hati. Iya, aku gak apa-apa kok. Yang aku sedihkan itu Steph yang belum ketemu sampai saat ini. Jawabku sambil menuju motor Yamahaku. Yamaha berwarna hijau pemberian dari bapakku. Namun, sangat tak aku duga sama sekali apa yang keluar dari mulut manis perempuanmu, wahai sahabatku. Halah, gak usah kau pikiri lagi tentang Steph. Kan sudah ada yang mencarinya di sana. Kan ada petugas di sana, ucapnya. Wanitamu tanpa ada rasa susah apalagi sedih, kawanku. Aku dorong motor Yamaha 80ku menjauh dari rindangnya pohon asem Belanda itu. Agar apa? Agar perempuanmu yang sok kecantikan itu, agar wanitamu yang tak menghargaimu itu, agar dia yang kau puja itu mengikutiku dan kepanasan di teriknya sinar matahari siang. Doni, kita berteduh apa? Panas banget di sini tahu. Ucapnya penuh rengekan manja yang menjijikan buatku. Kenapa harus memilih wanita seperti itu, sahabatku? Kenapa kau jatuhkan hatimu pada wanita yang hanya melihat harta, kawanku? Sudahlah, aku mau ketemu pacarku. Kamu pergi saja ke sana, biar kamu gak kepanasan. Jawabku berbohong padanya, agar dia tak selalu mengikutiku lagi. Muak rasanya melihat wanitamu, sahabatku. Sangat disayang, wanita secantik dia, tapi tak bisa menghargai kecantikannya. Memang tak kupungkiri, setiap wanita harus memilih lelaki yang mapan dalam perekonomiannya, alias kaya raya. Namun, sebagai wanita itu juga harus berani mengambil resiko bila mana lelakinya jatuh dan menjadi miskin. Karena setiap lelaki pasti ingin menjadikan wanitanya paling tinggi dan paling teristimewa dalam hidupnya. Tapi kalau takdir mengatakan lain, harusnya kau wanita selalu memberikan kekuatan kepada lelakimu dengan perhatian. Hanya dengan perhatian tulusmu, wahai perempuan, kau akan mendapatkan lelaki terkuat dan lelaki yang akan selalu melindungi serta mencukupimu. Sudahlah, ngapain juga aku pusing mikirin wanita seperti itu, ucapku dalam hati yang masih membeku. Kujalankan motor baruku ini menuju suatu tempat yang menurutku nyaman saja. Di halte bis, belokan kanan rumahku. Ketemu sama Pak Man, teman serta kerabat baruku. Kerabat baru yang kutemui kemarin. Hanya di sanalah aku sedikit bisa melipur laraku. Siang yang terik dan panas, namun hati dan jiwaku tak boleh panas.
Ku pelintir gas motorku dan sampailah di halte bus pangkalan Pak Man Is Bajai itu. Haha. Woi Pak, gimana hari ini? Sudah banyak orderan mengantarkan penumpang ya? Sapaku padanya, yang masih duduk di bangku depan bajainya. Banyak sedikit sudah ditakar, Bung. Yang penting kita selalu mencari dan bersyukur kala sudah dapat. Balas Pak Man kepada aku. Kulangkahkan kaki menuju telepon umum itu untuk sekedar memberitahu ibuku di rumah kalau anaknya ini sedang ada di luar dan masih belum bisa pulang. Halo ibu, sekarang Doni ada di pangkalan bajai. Mungkin sorean Doni pulang, ucapku kepada ibuku yang ada di seberang telepon sana. Halo, iya Don, tapi tadi ibunya Steph nelpon dan mencarimu. Kalau bisa sebelum pulang kamu ke sana ya. Hati-hati di jalan pokoknya ya, ucap ibuku yang sangat menyayangiku sembari menutup gagang telepon itu. Apa yang sebenarnya membuat ibu Steph mencariku? Apakah demi Steph membuat ulah di keluarganya? Ada apa lagi, Bung? Sini, ini ada es serut. Aku beli di samping pasar tadi. Ayo kita minum bareng, ucap Pak Man kepadaku sore itu, dan aku iyakan. Senja merupakan sesuatu yang indah, namun aku selalu merasa bahwa senja itu tak pernah lupa dengan leluconnya tentang kala dan rasa. Sekarang malah bosan sendiri diriku ini, melihat bentuk mereka yang tak kasat mata itu. Sampai sering sekali aku tertawa dengan sendirinya karena melihat tingkah dan bentuk mereka yang lucu. Baik itu pocong dengan ikat kucirnya yang berdiri mematung di bawah lampu taman di seberang jalan itu, dan noni Belanda yang sedang menangis tak henti-hentinya di dekat jembatan itu. Ada demit seperti dua manusia kodok yang saling gendong-gendongan. Lucu ternyata kalau semua orang tahu. Pak Man, kok sekarang aku tiba-tiba bisa melihat demit ya? Dan hal gaib yang lainnya. Sebenarnya apa dan kenapa ya Pak? Tanyaku kepada Pak Man. Nikmati saja, Don. Pak Man pun menjawab dengan candaan khasnya. Siang digantikan senja kami lalui tanpa rasa jenuh, apalagi bosan. Candaan demi candaan serasa membersihkan penat di pikiran seorang pemuda. Iya, pemuda yang penuh rasa kehilangan seperti diriku ini. Bung Doni, ini sudah sore. Kamu pulang dulu saja, pinta Pak Man padaku. Oke Pak, saya sekalian mau ke rumah ibunya dari sahabatku itu, yang melet-melet itu, ucapku sambil melirik ke arah demit Steph. Memang tidak enak diikuti oleh sosok demit bekas gantung diri. Mual sudah pasti menyaksikan wajah dan tubuhnya yang semakin lama semakin membusuk dan mengeluarkan semua cairan. Cairan yang tak tahu kenapa sekarang aku dapat merasakan keharumannya. Harum, seharum bangkai tikus atau Rafflesia yang sedang mekar dan rekahnya. Na na na, na 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 na. Suara alunan musik dan nyanyian itu selalu kudengar, selalu merayap ke daun telingaku, selalu memberikan rasa ngeri dan takut di dalam jiwaku. Biarlah, walau kau ada di sampingku, tapi aku akan tetap melanjutkan kehidupanku. Kehidupan sebagai pemuda metropolitan dengan sejuta asa. Kehidupan dengan sejuta rasa. Kehidupan dengan sejuta kasih dan sayang dari keluarga. Kudorong motor Yamaha 80ku menuruni trotoar. Ku starter dengan sekuat tenaga. Agar apa? Agar aku selalu terhubung, selayaknya setiap bagian di motorku ini. Waktu menorehkan kala malam. Ku standar motorku di depan rumah itu. Rumah ketika aku lari dan melarikan diri dari derita, serta teriakan dari seorang ibu yang merasa kehilangan akan putranya. Permisi.
selamat malam. Halo. Ucapku penuh kehati-hatian. Keluarlah seorang ibu parubaya dengan mata yang masih sembam akan tangis air mata. Oh, kamu Doni. Masuk nak, masuk. Ada yang mau saya sampaikan kepadamu, ucap beliau yang aku tak mampu memandang kesedihan di wajahnya. Iya tante, jawab singkatku. Doni, saya minta tolong sekali lagi sama kamu. Saya telah mendapat kabar dari petugas yang ada di sana kemarin. Setelah kamu pergi, katanya para petugas masih belum mendapatkan tanda-tanda dari keberadaan Steph. Tante minta tolong sama kamu ya, antarkan tante ke sana ya. Doni tidak sedang sibuk kan di kampus? Pinta dan tanya ibumu Steph. Suatu permainan atau kegilaan apalagi ini? Aku sangat tak menyangka bahwa ibumu memintaku mengantarkannya ke tempat kau mengakhiri hidupmu. Iya tante, boleh saja. Memangnya apa tidak sebaiknya ditunggu saja tante? Ucapku dengan rasa gemetar. Malam merambat menyuguhkan jutaan bintang. Malam yang cerah, secerah ini namun tetap menggetarkan dada seorang Doni yang malang. Kemalangan akan rasa yang beliau rasakan ibumu Steph. Tadi subuh tante juga bermimpi Steph. Dia ada di sesuatu tempat Don. Anak tante meminta pertolongan, namun tak ada yang menolongnya, ucap ibu Steph kepadaku sambil menyeka air matanya. Baik tante, saya akan antar ke sana. Sekalian saya minta teman-teman saya juga ikut, kata sanggupku, agar ibu tak merasa tertekan atas kebodohanmu dan kebohongan yang aku berikan selama ini. Aku pun meminta izin pulang kepada ibu Steph yang kala itu masih dalam duduk dalam tangisnya. Aku berjanji 2 hari lagi aku akan menjemput beliau menuju tali dan pohon gantunganmu Steph, agar kau tak membuat ibumu bersedih, agar kau tak terus mengikuti dalam kehidupanku, agar kau mungkin kau akan menemukan ketenangan di sana, di puncak surga lokamu kawan. Sesampai di rumahku, ibu cantikku telah menyambutku dengan senyuman khasnya. Wah, ini sudah malam loh Doni, ucap ibuku. Wajar saja, seorang ibu akan selalu menanyakan apapun yang dilakukan oleh putranya. Wajar saja seorang ibu selalu merasa was-was bila anaknya tidak cepat pulang. Karena itu semua bukti perhatian yang sangat dalam darimu, wahai ibu cantikku, pada diriku anakmu. Iya bu, Doni tadi ke Pangkalan Bajai bertemu sama teman-teman, dan aku tadi juga sudah ke rumah Steph menemui ibunya seperti yang ibu minta tadi, jawabku sambil memasukkan motor kesayanganku. Di dalam kamar, aku persiapkan semua bekal dan peralatan yang akan digunakan di hutan dan di gunung itu. Tak lupa aku menghubungi teman-temanku, satu rombongan waktu itu. Namun, sayang sekali, tak satu pun dari mereka yang mau ikut denganku ke Semeru mengantar ibunya Steph. Ada yang beralasan tugas kuliah atau ada acara dengan keluarga. Aku sadar dan aku mengerti kenapa mereka tak mau. Dan aku yakin tak ada satupun alasan selain ketakutan mereka saja. Namun aku juga yakin mereka memberikan alasan lain karena rasa sungkan padaku dan mama Steph waktu itu. Namun bagaimanapun juga, aku menghormati keputusan dari masing-masing alasan yang sudah mereka utarakan padaku. Tak lupa juga aku meminta izin kepada ibuku agar beliau selalu mendoakan aku dalam setiap langkahku menuju suatu tempat dengan suatu kesedihan tersendiri pada diriku ini. Tumben kamu tak semangat gitu Don. Padahal yang ibu tahu,
Setiap mau naik gunung, pasti kamu seperti prajurit mau pergi perang, ucap ibuku sambil mengelap meja dapur kami. Bagaimana hati ini tak sedih, Bu? Di sana aku juga tak mengerti akan terjadi apa, bahkan akan bertemu dengan siapa saja, aku tak mengetahuinya, ucapku dalam hati. Sungguh, perjalanan tersulit bagiku yang hanya pemuda penuh kebohongan. Kebohongan akan kebodohanmu, Steph. Ya jelas saja Doni gak semangat, Bu. Orang ini acaranya bukan senang-senang, melainkan mengantar ibu Steph. Dan pasti akan ada drama tangis dan tangis lagi di sana, Bu, jawabku sambil menyuguhkan muka masamku. Sebelumnya aku juga teringat oleh salah satu teman waktu berada di Semeru. Iya, aku ingat oleh Patricia itu, salah satu pendaki wanita dan mahasiswi dari Semarang. Aku mencoba membuka buku catatanku. Siapa tahu aku menemukan alamat yang diberikannya waktu berpisah di terminal bus itu. Kupilah-pilih satu persatu halaman buku catatanku. Dan, ternyata bukan hanya Patricia dengan alamat Semarangnya saja yang aku dapatkan. Aku juga mendapatkan nomor telepon rumahnya. Aku juga menemukan alamat dari Suko. Siapa tahu dia juga mau membantuku dalam perjalanan ini. Namun aku tak menemukan nomor teleponnya. Biar nanti ku cari nomor teleponnya Suko di buku kuning itu ya kali ya. Yellow Pages Box dari perusahaan telepon negara pasti menyantumkan bila memang rumahnya memasang telepon. Dengan hati yang dak-dikduk, aku mencoba menelpon Patricia di Semarang sana. Tut, tut. Halo? Halo? Ini dengan Doni di Jakarta. Bisa bicara dengan Patricia? Iya, saya sendiri. Saya Patricia. Wow, rasanya mendapatkan es cincau di panasnya gurun Sahara waktu mendengar suara itu. Gimana kabarnya Patricia? Kamu inget kan sama aku Doni? Kira-kira bisa gak bantu aku lagi? Ucapku dengan kegugupan hakiki. Iya, inget loh Doni. Kamu kan cowok yang Superme itu kan? Mau minta bantu apa padaku? Ucap Patricia. Lama sebenarnya aku memikirkan apakah aku harus mengajak Patricia. Karena aku tahu dia seorang perempuan. Aku takut terjadi apa-apa dengan psikisnya. Gini, aku mau ke Semeru lagi karena diminta mengantar ibunya Steph. Apakah kamu mau menemani aku? Ucapku penuh hati-hati. Lama sekali dia menjawabnya. Boleh. Aku juga akan mengutarakan sesuatu nanti kalau kita bertemu. Kapan kesananya? Sangat lega. Sangat lega bagiku mendengarkan hal ini. Aku punya kawan nantinya yang pernah menyaksikan kebodohan Steph kawanku itu. Aku juga bisa membela diri kalau nanti disalahkan atas kejadian gantung diri Steph kawanku itu. Besok hari Selasa kami berangkat. Rabu pagi kami rencananya sudah ada di Malang, ucapku padanya. Oke, selamat bertemu di stasiun kota Malang ya, hari Rabu, ucap Patricia sambil menutup teleponnya. Selang beberapa lama, aku menuju pandanganku ke arah buku di atas meja teleponku. Ku ambil sebuah buku tebal berwarna kuning itu. Ku ambil salah satu huruf alamat di laman kota dan kuurutkan pada huruf T pada laman kecamatannya, serta kuurutkan satu persatu dari atas ke bawah alamat desa tersebut. Iya, daerah dan desa Suko temanku beralamat. Lama, memang lama sekali. Memilih satu persatu hingga aku menemukan satu nomor telepon 0833 sekian. Iya, itu nomornya. Semoga saja aku tak salah.
Ring 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 ring. Halo, assalamualaikum. Jawab suara dari seberang sana. Halo, bisa saya bicara dengan Suko? Saya temannya Doni dari Jakarta, ucapku menjawabnya. Oh, Kak Suko. Dia masih di Malang. Dia masih kuliah dan belum pulang. Biasanya akhir bulan dia baru pulang. Jawab dari telepon itu, dan ternyata suara wanita. Kalau bisa, saya minta nomor telepon indekosnya kalau boleh, ucapku kepadanya. Oh iya, sebentar ya. Dan ini nomornya, bilang saja adiknya yang ngasih ya, ucap wanita itu, dan ternyata dia adiknya Suko. Terima kasih banyak ya atas nomor dan waktunya. Salam buat ibu bapak juga mbak, ucapku sembari menutup teleponnya. Nomor telepon Suko di Malang sudah aku pegang. Apakah aku harus menelpon dia sekarang atau nanti saja ketika di Malang? Biarkan dulu. Biar nanti saja aku menelponnya ketika sudah berada di stasiun Malang. Waktu menunggu waktu. Ternyata menunggu datangnya hari Selasa tidak begitu lama. Namun sangat terasa lama bagi seorang Doni dengan segala apa yang telah dia lakukan selama ini. Hanya seorang durjana saja yang tak akan berani melangkah dan merasa tanpa asa. Sengaja memang setiap tulisanku kuutarakan dengan rasa, dan rasa yang sangat susah untuk dicipta. Dicipta oleh hati dan pikiran kosong tanpa datangnya raga. Ya, kalian membaca beberapa kalimat di atas. Kalian akan merasakan berenang dalam dunia rasa tanpa raga. Dunia di antara nyata dan tak berani ku mengatakannya. Dan hari Selasa itu saya dan mamanya si Steph akan berangkat ke Malang menuju ke Gunung Semeru. Cerita ini pun bersambung sampai di sini dulu, dan saya akan melanjutkannya lagi di episode berikutnya. Bagaimana pendapat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.